Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatu ahluha finnar. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita kembali melanjutkan kajian kita mengkaji kitab Ishratun Nisa dari Imam An-Nasa'i rahimahullah. Salah satu buah karya Imam An-Nasa'i, Shahibus Sunan. Beliau memiliki rangkuman berkaitan dengan permasalahan interaksi seorang suami kepada pasangannya, kepada istrinya, dan di dalamnya beberapa hadis-hadis yang dibawakan seputar permasalahan nasihat untuk pasangan suami dan istri dalam masalah rumah tangga. Dan alhamdulillah di malam ini kita masuk di hadis yang ke-26 dari buku Ishratun Nisa. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah membawakan dengan sanad yang sedikit berbeda namun maknanya mirip dengan hadis ke-25. Akhbarana Yusuf ibn Sa'id ibn Muslim al-Musaysi qala haddatsana Hajjaj an Ibn Jurayj qala akhbarani Abdullah ibn Abi Mulaikah annahu sami'a Muhammad ibn Qais al-Makhramah yaqul sami'tu Aisyah. Hadis ini dibawakan sanadnya sampai kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Tuhaddithu qalat, Aisyah memberitakan, ala uhaddithukum anni wa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku beritakan kepada kalian tentangku dan tentang Nabi? Qulna bala. Mereka mengatakan tentu saja, para sahabat. Qalat, kata Aisyah, lamma kanat lailati, dulu tatkala Rasulullah memiliki giliran harusnya bermalam di rumahku, allati huwa indi, ta'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sedang berada di dekatku, yaitu Nabi maksudnya. Inqalaba, beliau datang sebagaimana biasanya. Beliau ketika datang fawada'ana alaihi 'inda rijlaihi, beliau meletakkan sandalnya, melepaskan sandalnya dari kedua kakinya. Wa wada'a ridaahu, lalu beliau meletakkan ridanya, meletakkan selendangnya, ya, karena disebutkan Rasulullah itu memakai sorban yang beliau letakkan di pundaknya. Terkadang beliau lilitkan di kepalanya, terkadang beliau letakkan saja di atas kepalanya. Wa basata tarfa izarihi ala firashihi. Lalu Rasulullah meletakkan bagian ujung kainnya tepat di atas tempat tidurnya. Falam yalbat illa raithama dhanna anni qad raqadtu. Tidaklah beliau tinggal lama, ya, sampai beliau betul-betul mengira bahwa aku benar-benar sudah tidur. Thumma inta'ala ruwaida, lalu beliau ketika berada di kasur bersamaku dalam waktu yang tidak lama, beliau menyangka aku sudah tidur, kata Aisyah.
Summa inta'ala Ruwaida, lalu beliau memakai sandalnya Ruwaida perlahan-lahan. Wa akhadha rida'ahu Ruwaida, lalu dia mengambil lagi selendangnya, ridanya perlahan-lahan. Summa fatahal bab Ruwaida, lalu beliau membuka pintu Ruwaida perlahan-lahan. Wa kharaja, lalu beliau keluar dari rumah meninggalkan aku. Wa ajafahu Ruwaida, dan menutup pintu perlahan-lahan supaya aku tidak mendengarnya. Padahal Aisyah saat itu tidak tertidur. Wa ja'altu dir'i fi ra'si, maka aku pun mengambil dir'i. Dir'i itu kain yang menutupi dada. Aku mengambil kain yang menutupi dada fi ra'si, ya, dan aku meletakkannya di bagian kepalaku. Wahtamartu, lalu aku memakai khimar, ya. Wa taqanna'tu izari, lalu aku memakai kainku. Artinya Aisyah ingin mengejar Nabi. Ketika Nabi SAW keluar, diam-diam mengendap seakan-akan Aisyah disangka oleh Nabi sudah dalam posisi tidur. Maka Rasulullah SAW ya melakukan hal itu semuanya secara perlahan-lahan, secara diam-diam, agar istrinya tidak mengetahui kepergian Nabi, keluarnya Nabi dari rumah tersebut. Padahal ini jatah harusnya Nabi bermalam di rumahnya Aisyah. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, ini hadis mirip ya dengan hadis yang kemarin, hanya beda sanadnya saja. Kita akan memetik faedah yang lebih lengkap insyaallah di malam ini dari faedah yang dibawakan oleh para ulama. Maka aku pun memakai kainku, wantalaqtu fi atharihi, dan aku pun pergi mengikuti jejak Nabi. Aisyah mengikuti Nabi, tetapi jangan sampai ketahuan dengan Nabi bahwa beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang dimaklumi bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengikuti Nabi dalam kondisi beliau ini merasa khawatir Nabi akan pergi ke rumah istrinya yang lain. Dan kita berada di penghujung hadis berkaitan dengan masalah bab al-ghairah, bab kecemburuan seorang istri terhadap suaminya sampai dia mengikuti suaminya. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, faja al-Baqi', maka Aisyah mendapati Nabi pergi ke kuburan Baqi'. Ternyata bukan pergi ke rumah istrinya yang lain, tetapi pergi ke kuburan Baqi'. Farafa'a yadayhi thalatha marrat wa aqala al-qiyam. Lalu Nabi mengangkat tangannya sebanyak 3 kali dan beliau berdiri dengan berdiri yang panjang. 3 kali beliau berdoa mengangkat tangan. Angkat tangan, kemudian menurunkan, angkat tangan, menurunkan, angkat tangan, menurunkan. Dan setiap mengangkat tangan dalam fase berdiri yang panjang. Thumma inharafa, lalu beliau berpaling. Fanharaftu, aku pun juga berpaling. Maksudnya Nabi selesai. Mau baliklah ceritanya ya, setelah mendoakan ahlul Baqi', orang-orang yang dikubur di makbarah Baqi', kuburan Baqi'. Maka aku pun juga bergegas berpaling pulang. Fa asra'tu, Nabi pun berjalan dengan cepat, aku pun juga berjalan dengan cepat. Karena Aisyah berada di belakang ya. Dan tatkala Rasulullah ingin berbalik pulang, tentu Aisyah yang di depan berarti. Maka beliau harus segera lebih cepat supaya tidak ketahuan dengan Nabi. Wa harwala faharwaltu. Demikian pula Nabi berjalan lebih cepat lagi, aku pun berjalan dengan lebih cepat lagi, kata Aisyah. Fa ahdara fa ahdartu. Lalu beliau pun berlari dengan cepat, aku pun berlari. Lalu Aisyah mengatakan, wa sabaqtuhu fadakhaltu. Lalu aku pun mengalahkan Nabi dan aku pun masuk ke dalam rumah. Falaisa alla anittaja'tu fadakhala. Maka aku menampakkan seakan-akan aku sedang berbaring, fadakhala. Lalu Nabi SAW pun masuk ke dalam rumah. Tapi Nabi SAW memiliki firasat ya bahwa semacam ada bayang-bayang hitam yang melewatinya. Aisyah langsung masuk baring sebagaimana kondisi saat Nabi meninggalkannya. Ya, sangkaan Aisyah bahwa Nabi tidak merasa ada yang mengikutinya. Padahal Rasulullah tentu saja mengetahui setiap hal-hal yang mungkin saja tersembunyi disebabkan beberapa perkara diberitahu oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka Nabi bertanya kepada istrinya, "Malaki ya Aisyah?"
hasya rabiyah. Kenapa engkau wahai Aisyah? Disebutkan dengan nada yang tinggi, dengan nafas yang terengah-engah ya, tentu saja karena berlari ya. Nafas terengah-engah. Kenapa engkau wahai Aisyah? Qalat la, kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Aku tidak kenapa-kenapa. Qala la tukhbiranni, apakah engkau sungguh akan memberitakan kepadaku? Au la yukhbiranni al-latiful khabir, atau nanti tunggu Rabb yang maha lembut dan maha memberikan kabar yang memberitakan kepadaku. Bahasa mudahnya, engkau mau memberitahu memang kepadaku atau Allah yang akan memberitahukan kepadaku tentang kejadian malam ini? Karena memang dilihat Nabi, Aisyah terengah-engah ya, sebagaimana layaknya orang yang sudah berlari. Kalau dia tidur nggak mungkin seperti itu. Ya. Maka ma'asyiral muslimin a'azakumullah, kata Aisyah, qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Ya. Ya Rasulullah fa akhbartuhul khabar. Aku akan memberitakan. Ya. Diceritakanlah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu maqalah, maka ketika mendengarkan cerita Aisyah bahwa dia memiliki rasa cemburu, dia kira bahwa Nabi akan pergi. Karena memang disebutkan dalam riwayat yang telah berlalu, pernah dalam suatu malam Aisyah radhiyallahu anhu kehilangan Nabi. Kata Aisyah, faqadtu Rasulullah, aku kehilangan Nabi dzata lailah, di suatu malam. Harusnya Nabi bermalam di rumahku. Fadhanantu annahu dhahaba ila ba'di nisaihi. Aku menyangka bahwa Nabi ini akan pergi ke rumah istrinya yang lain. Fatajassastu, aku pun memata-matai Nabi, fa idza huwa raqi'un aw sajid. Ternyata Nabi sedang rukuk dan sujud, sedang sholat. Belum lagi di hadis yang lain yang telah kita bacakan, dari hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau meletakkan tangannya di rambut Nabi. Iltamastu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mencari Nabi SAW, fadkhaltu yadi fi sya'rih, aku memasukkan jari-jariku, tanganku ke rambut Nabi, memeriksa rambut Nabi apakah basah atau tidak. Kalau basah berarti Nabi baru mandi junub. Mungkin dia junub di rumah istrinya yang lain, sementara harusnya Rasulullah itu bermalam di rumahku, kata Aisyah. Maka Nabi SAW tidak memarahi istrinya, tidak memarahi Aisyah, justru Nabi memaklumi itu. Maka Nabi mengatakan, qad ja'aki syaitanik, apakah atau qad ja'aki syaitanuki ya Aisyah, apakah syaitanmu sedang datang? Kata Aisyah radhiyallahu anha, apakah manusia itu ada syaitannya? Ya, apakah aku punya syaitan? Kata Nabi, na'am, iya, engkau ada syaitannya. Bagaimana dengan manusia yang lain? Kata Nabi, likulli insan, setiap orang punya syaitan masing-masing. Ya, qarin, yang terus membersamai manusia. Ketika dia taat, syaitan itu akan pergi menjauh. Ketika dia mendekati maksiat, syaitan itu akan datang. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, amma laka syaitan, apakah engkau juga punya syaitan? Kata Aisyah. Kata Nabi, na'am, iya. Walakin Allah a'anani alaihi fa aslam. Tapi Allah menolongku sehingga syaitan yang berada di dekatku masuk di dalam Islam. Baik, ini sudah beberapa hadis dibawakan oleh Imam An-Nasa'i mengisyaratkan tentang pembahasan ghairah, seorang istri itu memiliki rasa cemburu. Maka mendengarkan itu, mendengarkan cerita dari Aisyah bahwa dia mengikuti Nabi, ternyata Nabi pergi di kuburan Baqi untuk mendoakan ahlul Baqi, penghuni Baqi, kuburan Baqi yang ada di Madinah. Maka Nabi mengatakan kepada istrinya, "Adzananti ayyahifallahu alaiki wa rasuluh?" Apakah engkau menyangka bahwa Allah dan Rasulnya mengkhianatimu? Ya, apakah mungkin aku mengkhianatimu? Kita katakan tentu tidak ya. Rasulullah orangnya begitu adil sampai disebutkan seorang wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah, ini pemberian Raja Iskandariyah, Raja Mesir untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang budak yang bernama Maria juga mendapatkan giliran jatah malam. Harusnya budak nggak dapat jatah malam. Yang dapat jatah malam itu dibagi dengan adil, itu hanya istri yang sah. Budak tidak diperlakukan sebagaimana orang merdeka. Tapi Rasulullah menggilirnya, ya, dan beliau orang yang tidak menelantarkan orang lain. Benar memang di antara istri-istri Nabi, Rasulullah paling mencintai Aisyah, dan itu diumumkan kepada seluruh para istri Nabi.
Memang masalah kecintaan itu tidak bisa diatur. Kita mencintai istri kita, itu semua adalah perasaan yang Allah yang memberikannya. Ada orang yang menikah tapi sulit untuk meletakkan rasa cinta, ya. Atau mungkin dia memiliki istri lebih dari satu, dia mencintai lebih daripada yang lain sebagiannya. Namun yang namanya keadilan itu harus tetap adil. Walaupun mungkin ada yang lebih dicintai, tapi keadilan tetap harus diberlakukan secara adil. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Fala tamilu kullal mail, fatadharuha kal mu'allaqah." Di dalam surah An-Nisa, janganlah kalian condong kepada siapa yang kalian cinta. Jangan. Mungkin istri kita lebih dari satu. Mungkin kita cinta dengan istri yang ini. Mungkin dia yang mengerti kita. Mungkin istri kita yang satu lagi kurang mengerti kita. Mungkin mengerti kita, cuman kurang mengerti apa yang menjadi keinginan kita. Ya, sehingga kita lebih mencintai sebagian daripada yang lain. Tapi Allah katakan, janganlah kalian menjadikan karena kecintaan kalian kepada yang lain, kalian jadi berlaku tidak adil. Nggak boleh. Kalau masalah cinta boleh, silahkan. Karena mailan qalbiyan, kecondongan masalah hati itu nggak bisa diatur, jemaah. Hati itu Allah yang meletakkannya. Hari ini kita cinta sama istri kita yang ini, besok kita cinta dengan istri kita yang lain. Itu berubah-berubah dia. Ya. Kalau bahasa kita ya sesuai mood perasaan kita. Mungkin di hari ini kita merasakan lelah, lalu istri kita paham kondisi itu, kita mencintainya. Sementara di istri yang lain kita dalam kondisi lemah, lalu istri kita tidak mengerti tentang hal tersebut, maka kita membencinya. Nah, itu tentu berbolak-balik. Tapi jangan menjadikan pasangan itu menjadi orang yang tergantung-gantung. Kata Nabi, jangan jadikan karena kecintaan kalian menggantung yang lain. Fatadaruha kal mu'allaqah, sehingga kalian menjadikan yang lain itu seperti sesuatu yang terkatung-katung, tergantung-gantung. Nggak jelas ya. Dicintai juga tidak, diceraikan juga tidak. Artinya dia menggantung. Maka kecemburuan yang telah kita jelaskan panjang lebar di beberapa pertemuan yang berlalu. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, apakah engkau menyangka bahwa Allah dan Rasulnya akan mengkhianatimu? Qalat, kata Aisyah, mahma yaktumun nasu faqad alimahullah. Kata Aisyah, walaupun ada sesuatu yang ditutup pada manusia, sungguh Allah akan tahu. Artinya, Rasulullah SAW menyampaikan kepada istrinya bahwa beliau tidak mengkhianati istrinya. Tidak mungkin beliau pergi meninggalkan Aisyah di malam itu untuk mengkhianatinya. Ya, baik. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azakumullah, Aisyah pun merespon bahwa beliau faham Allah Maha tahu tentang apa yang terjadi. Maka pertanyaan Aisyah, mahma yaktumun nas faqad alimahullah, ya. Walaupun ada yang ditutup pada manusia, Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu, kata Aisyah. Kata Nabi, qala na'am, iya. Allah Maha tahu. Andai kata pun aku berbuat khianat, Allah Maha tahu. Allah akan memberikan iqab tentang itu. Kata Nabi, fa inna Jibril. Lalu diceritakan Nabi, kenapa aku pergi? Padahal aku menyangka engkau telah tidur di malam itu. Kata Nabi, fa inna Jibril atani hina ra'aiti. Tadi Jibril datang saat Nabi dan Aisyah sedang berbaring bersama, ya, di kasur sebagaimana yang dimaklumi, ya, di area kamarnya Aisyah sudah berbaring dan tertidur. Maka Jibril datang ketika melihatmu, walam yakun yadkhulu alaik, tapi Jibril tidak mau masuk karena sudah tahu bahwa engkau telah berada di atas ranjangmu, waqad wada'ti siyabak, dan kau telah membuka pakaianmu. Ya, sebagaimana layaknya orang yang tidur, dia tidak akan memakai pakaian yang sebagaimana dia pakai ketika dilihat oleh khalayak ramai. Ya. Mungkin kita di masjid memakai pakaian jubah kita, baju sholat kita. Kalau mau tidur kan tidak begini penampilan kita. Mungkin kita membuka pakaian-pakaian yang mungkin meresahkan kita kalau tidur, ya. Sehingga kita memakai pakaian yang mungkin lebih tipis atau mungkin tersingkap aurat, tetapi hanya dengan pasangan kita, maka itu tidak masalah. Ya. Jibril tidak mau masuk, kata Nabi. Jibril mau datang, mau jumpa Nabi, mau menyampaikan wahyu, mau meminta kepada Nabi agar Rasulullah datang ke kuburan Baqi untuk memohonkan ampun terhadap penghuni kuburan Baqi. Sementara waktu dia melihat engkau sudah membuka pakaianmu, Jibril tidak mau masuk. Fanadani, maka Jibril pun memanggilku keluar. Wa akhfa minki,
dan dia menyembunyikan itu darimu. Wa ajabtuhu, aku pun memenuhi apa yang diminta oleh Jibril, fa akhfaituhu minki, aku pun juga tidak mau menampakkan hal itu dari engkau. Wa dhanantu an qad raqadti, dan aku menyangka engkau telah tidur di malam itu. Ya, dia anak Nabi yang mau izin bangunkan istrinya. Lalu kata Nabi, wa khasyitu an tastauhishi, dan aku merasa khawatir nanti kalau aku bangunkan engkau akan merasa sendirian, sepi, nanti engkau merasa takut. Apalagi di malam hari, aku harus keluar. Ya. Fa amarani an atiya ahlal baqi, maka Jibril pun memerintahkan aku untuk mendatangi penghuni kuburan Baqi, fa astaghfir lahum, lalu aku memohonkan ampun untuk orang-orang yang ada di kuburan Baqi. Nah ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, hadis yang di pekan kemarin sudah kita kaji juga berkaitan dengan masalah ini. Ada beberapa faedah besar yang perlu kita tekankan di sini. Yang pertama, kecemburuan itu adalah sifat manusiawi. Jadi ketika pasangan kita cemburu, dan kecemburuan ini bukan hanya pada wanita ya, para lelaki juga sama. Terkadang sebagian para suami mereka memiliki rasa cemburu terhadap istrinya ya. Mungkin dia merasa bahwa istrinya sibuk dengan anak-anaknya, sehingga mungkin istri ini memiliki waktu yang kurang, tidak seperti tatkala dia belum memiliki anak. Karena memang dimaklumi seorang wanita ketika dia memiliki anak, maka perhatiannya akan lebih banyak terhadap anak-anak. Ya, sehingga sang suami merasa dia diabaikan. Ini manusiawi, masing-masing kita mengalami masalah ini. Dan kita bersikap sebagaimana sikap yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun ditekankan oleh para ulama terutama pada istri yang memiliki ya, atau para istri yang mungkin dia bukan istri satu-satunya. Ini kecemburuan lebih cenderung tentu saja. Sebagaimana Aisyah ketika melihat suaminya keluar, muncul firasat seperti itu. Yang mungkin saja dibumbui oleh syaitan sehingga muncul suudzon. Yang kedua, dari faedah hadis ini bahwa kecemburuan itu tidak selalu buruk ya. Jangan kita katakan bahwa al-ghairah, kecemburuan itu adalah tanda buruknya sifat wanita. Itu justru tanda cinta. Kalau dia tidak mencintai kita, dia tidak akan cemburu dengan itu. Ya. Kemudian faedah ketiga bahwa istri boleh merasa cemburu kepada suaminya, boleh ya. Itu manusiawi. Justru dipertanyakan kalau ada wanita yang tidak memiliki rasa cemburu, suaminya bekerja di kantor, lalu di kantor itu bercampur baur laki-laki dan perempuan, atau misalnya suaminya berinteraksi dengan perempuan, dia merasa biasa-biasa saja. Yang penting suami saya tidak berzina, kata dia. Dia tidak merasa cemburu suaminya melihati wanita-wanita di tempat kerjanya, suaminya berinteraksi dengan wanita, walaupun mungkin gak jatuh dalam hal yang haram ya. Mereka tidak sentuhan, mereka tidak berdua-duaan ya. Tapi ya, ini rasa yang keluar dari fitrah dalam pernikahan. Harusnya ada rasa kecemburuan ya. Ada rasa kecemburuan. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azakumullah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kecemburuan itu dapat membuat seseorang melakukan sesuatu secara spontan yang nggak disangka-sangka. Ini sering kita jelaskan. Kecemburuan itu dapat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang nggak pernah disangka-sangka. Seperti apa contohnya? Seperti tatkala Aisyah radhiyallahu anha, beliau memiliki kecemburuan terhadap istri-istri Nabi yang lain, sehingga tatkala Aisyah kehilangan Nabi dalam suatu malam, kok bisa-bisanya Aisyah memasukkan tangannya ke rambut Nabi untuk memeriksa apakah basah atau tidak. Ya, kok sampai sebegitunya? Kan kita pikirkan seperti itu. Ya. Kok sampai merasa bahwa Rasulullah itu akan pergi ke rumah istrinya yang lain, kemudian dia junub, lalu dia mandi dan disangka rambutnya akan basah, ya. Maka ini perkara yang biasa dan bukan perkara yang mengherankan. Kadang orang spontan ya. Spontan kecemburuan. Misalnya ada pasangan, misalnya istrinya melihat suaminya ya bermain handphone, kemudian dia meletakkan kecurigaan ya. Apalagi memang dia mengetahui ternyata suaminya melakukan dosa, mungkin dia berinteraksi dengan wanita yang lain melalui online ya, secara online melalui jejak digital mungkin. Kemudian si istri mengetahuinya, lalu spontan dia ambil HP suaminya, dia banting.
Dan dia tidak sadar dengan itu. Ya, walaupun kita katakan itu keliru, itu salah, tapi itu manusiawi. Perkara yang memang juga ada pada Aisyah. Aisyah menghantamkan batu yang sedang dipegangnya ke piring, dari piring makanan yang dikasih oleh sebagian istri Nabi. Ketika Nabi berada di rumahnya Aisyah, Aisyah menghantamkan piring yang dipegang Nabi. Ada istri Nabi yang lain memberikan makanan terbuat dari piring kaca. Lalu Aisyah menghantamkan batu, pecah makanan, jatuh makanan, piring hancur. Lalu Aisyah minta maaf, ya Rasulullah, ya, berikan aku maaf. Nabi memaafkan, tapi Nabi mengatakan piring diganti dengan piring. Ya, artinya engkau harus mengganti piring dari salah satu ummahatul mukminin, istri Nabi yang lain yang telah engkau pecahkan. Dan Nabi tidak memarahinya. Nah, ini menunjukkan bahwa kecemburuan itu sesuatu yang manusiawi. Kemudian ma'asyiral muslimin azakumullah, faedah yang kelima, bahwa kecemburuan itu dapat menyebabkan seorang terburu-buru untuk menyimpulkan keadaan. Ini gara-gara kecemburuan, ya. Akhirnya terburu-buru sampai suudzon ujungnya. Namun telah kita jelaskan bahwa kecemburuan itu adalah perkara yang memang butuh kita mengendalikan diri. Jangan sampai kita meletakkan suudzon berlebihan, apalagi dengan pasangan kita. Kemudian faedah yang keenam, ya, bahwa hadis ini mengajarkan jangan membangun kesimpulan hanya berdasarkan praduga, jangan. Hanya menduga, jangan. Dalam agama ini nggak boleh sesuatu amalan itu dibangun di atas dzan, sangkaan, nggak boleh. Ya, hatta dzannur rajih, walaupun dia sangkaan kuat, jangan. Maka setiap yang kita lakukan itu berdasarkan al-yaqin, sesuatu keyakinan, bukan dzan, bukan dzannur rajih, bukan sangkaan kuat, tetapi al-yaqin. Kemudian faedah berikutnya bahwa hendaknya pasangan melakukan tabayyun ketika muncul kecemburuan. Tabayyun, pentingnya berinteraksi, muasyarah namanya. Ya, penting berucap dengan ucapan yang jujur, bersikap dengan sikap yang baik, yang jujur, bertutur kata dengan tutur kata yang dewasa, yang lembut, sehingga tidak membuat dan menyakiti. Sebagian suami kalau dicurigai oleh istrinya tidak meletak kecurigaan, hanya bertanya. Mungkin dia bertanya, dari mana Abi kok pulangnya lama misalnya. Biasanya pulangnya jam 5 sore, ini kok sampai jam 10 malam misalnya. Normal istri bertanya, ya. Tapi sang suami langsung naik tensi, ya, mungkin langsung main tangan. Na'udzubillah, ini hal-hal yang hendaknya dijauhi. Ya. Mungkin istri wajar bertanya dengan itu. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini adalah perkara yang mesti disampaikan. Para suami, ketika kita telah biasa mungkin pergi kerja jam sekian sampai jam sekian, kemudian kalau terlambat hubungi istri kita supaya tidak meletakkan kecurigaan yang tidak diinginkan. Kemudian faedah berikutnya, hendaknya pasangan melakukan, ya, atau faedah berikutnya, Nabi mengetahui keadaan Aisyah, ya, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, disampaikan. Ini menunjukkan seorang suami itu tidak masalah menceritakan sebagian yang ada pada dirinya. Kalau dia merasa bahwa ada hal-hal yang memang tidak boleh untuk diketahui oleh istrinya, akan memunculkan mudarat besar, maka dia menyembunyikannya untuk menjaga keamanan. Tapi pada hal-hal yang memang tidak masalah untuk berbagi, maka letakkan kepercayaan sama istri kita. Istri kita itu pasangan kita, dialah yang akan memberikan solusi, memberikan arahan, mungkin ada masukannya. Saat Nabi SAW dalam keadaan takut, Nabi mendatangi istrinya dan dia menceritakan, ya, ketika Nabi SAW didatangi oleh Jibril saat pertama kalinya di Gua Hira, Nabi ketakutan pulang jumpa istrinya. Kenapa engkau ya Rasulullah? Kata istrinya. Maka Nabi menceritakannya. Nabi bilang, apakah Allah menghinakanku? La, Allah menghinakanku. Maka istrinya mengatakan, la yukhzikallahu abada. Allah enggak akan menghinakan engkau ya Rasulullah. Engkau orangnya baik, engkau sering menyambung silaturahim, engkau sering menolong orang, engkau sering bersedekah. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Dikuatkan jiwa suami itu dengan pasangan. Ini istri yang salehah. Istri yang Nabi katakan ketika ditanya oleh seseorang sahabat, ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair, wanita mana yang terbaik? Kata Nabi, wanita yang apabila suaminya mendatanginya, maka suaminya akan berbahagia tatkala melihatnya.
Kemudian pada berikutnya, ma'asyiral ikhwah azakumullah, hadis ini juga menunjukkan kelembutan Nabi dalam menghadapi kecemburuan. Ya. Sebagian orang mungkin kalau seperti ini, apalagi sampai dibuntuti, mungkin dia marah besar ya dengan itu. Tapi lihat Rasulullah SAW, beliau betul-betul bersikap dengan bijak, layaknya seorang suami yang mengayomi, ya, bukan menzalimi. Faedah berikutnya bahwa Nabi SAW juga memahami kondisi istrinya. Karena dia paham bahwa istrinya ini bukan istri satu-satunya. Jadi dia paham psikologis istrinya ya, dari pikiran yang mungkin akan bisa merusak mentalnya. Mungkin sebagian di antara kita tidak mengerti tentang hal ini. Ya. Sebagai kita hanya menyangka seorang wanita itu adalah orang yang harus melakukan hal-hal yang kita anggap wajib dia lakukan tanpa mengerti tentang apa yang dia rasa. Sebenarnya sekali ya di hari libur kita ikut dalam pekerjaan rumah, ya. Ikut bantu cuci piring, ikut bantu tugas istri, ikut bantu ngurus anak, sekali-kali ikut begadang untuk ngurus anak. Kalau memang kita tidak bisa setiap hari karena mesti bekerja, maka masuk di dunia istri itu. Kita lihat bagaimana. Demikian pula para istri juga boleh untuk masuk di dunia suaminya. Mungkin suaminya sukanya ini, maka dia berlatih untuk suka apa yang disuka oleh suaminya. Ya, mungkin suaminya gemarnya seperti ini, maka dia masuk di dunia yang ada pada suaminya. Sang suami juga masuk di dunia istrinya. Itulah makna pernikahan. Bukan saling tak tahu menau. Engkau sibuknya dengan itu, ya udah itu urusanmu. Aku sibuk di sini. Istrimu juga, istrinya bilang, kau sibuk dengan itu terserah. Aku tidak mau masuk di situ. Nah, ini tidak ada makna pernikahan di situ. Percuma berjalan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun, 30 tahun, rumah tangga itu tidak akan pernah akur. Ya. Maka penting ini untuk memahami dari apa yang ada pada pasangan kita. Apa di antara bentuk Nabi memahami psikologis tentang istrinya ini? Tatkala istrinya sedang tertidur, Nabi mengatakan kepada istrinya, wa khasyitu an tastauhishi. Aku ingin membangunkanmu. Sebenarnya aku ingin membangunkanmu untuk aku keluar dipanggil oleh Jibril alaihi salam untuk memohonkan ampun untuk para penghuni kuburan Baqi'. Tapi aku khawatir nanti aku bangunkan engkau lalu engkau merasa sendirian, engkau akan ketakutan. Ya. Engkau akan ketakutan dengan itu. Ya, sehingga aku membiarkanmu saja dan aku membuka pintu pelan-pelan, aku ambil pakaianku pelan-pelan. Ini menunjukkan aku tidak mau mengganggumu. Ya. Nah, ini luar biasa ya dari akhlak yang disebutkan di dalam hadis ini, dari akhlak Nabi SAW. Ini akhlak dari Sayyidul Bashar, ya, Ashraful Bariyah, manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW. Beliau tidak mau sama sekali mengganggu istrinya, tidak mau membuat ketakutan istrinya. Nah, kalau kita zaman sekarang terbalik, justru memunculkan sesuatu yang menakut-nakuti. Ya, ketika suaminya pergi kerja, dia takut-takuti. Ya, istrinya dia takut-takuti. Bahkan sebagian orang, na'udzubillah, dia berikan hal-hal yang berupa kebohongan untuk menakut-nakuti istrinya. Tidak, seorang muslim haram untuk menyebarkan ketakutan kepada muslim yang lain. Ya, maka hal-hal yang menimbulkan orang lain merasa takut, maka tidak boleh untuk ini. Haram hukumnya. Ya. Menyebarkan video-video yang membuat orang takut misalnya, atau membuat orang merasa jijik, maka ini dilarang dalam agama kita, termasuk bentuk kezaliman. Faedah berikutnya, faedah ke-11, hadis ini menunjukkan bahwa suami hendaknya memperhatikan perasaan istri. Ya. Jangan dia memikirkan apa yang ada pada dirinya saja. Mungkin kalau sesuatu yang ada pada Nabi itu diberikan kepada kita, mungkin kita marah ya. Mungkin kita marah dengan istri kita, tapi tidak. Nabi mengerti perasaan istrinya. Faedah berikutnya bahwa kecemburuan tidak boleh menjadi alasan untuk menzalimi pasangan. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita cemburu lalu kita menzalimi pasangan. Sebagaimana banyak kejadian yang kita lihat, ya. Sebagian wanita yang mungkin dia bukan menjadi istri satu-satunya, tapi suaminya lebih memilih untuk mempoligami istrinya, sehingga istrinya 4 mungkin, atau istrinya lebih dari 1. Karena suaminya, ya, mungkin saja lebih mencintai yang lain, akhirnya banyak dari kasus-kasus orang poligami, istrinya justru berbuat zalim terhadap suaminya. Justru dia berbuat dosa, ya, dia menyambung hubungan dengan laki-laki yang lain.
pada hal-hal yang Allah haramkan. Kalau suami kita istrinya lebih dari satu, maka itu memang dihalalkan selama dia berlaku adil. Ya. Tapi kalau kita menyambung hubungan dengan laki-laki lain, naudzubillah, hanya dalam rangka membalaskan dendam. Karena suami saya telah menyakiti saya, maka saya juga membalasnya. Ini apa? Dia kalau memang tidak bisa bertahan dalam pernikahannya, lebih baik dia memutuskan untuk cerai, dan itulah yang terbaik untuk dirinya. Mungkin dia tidak karu-karuan, tidak bisa menahan perasaannya, maka cerai lebih baik, ya, dibandingkan dia terus-menerus berada di atas dosa. Justru dia menyambung hubungan dengan laki-laki lain di belakang pengetahuan suaminya. Kemudian beda berikutnya, dari hadis ini juga kita dapat pelajaran bahwa prasangka buruk kepada orang yang kita cintai itu perlu dikendalikan. Kalau sama orang yang tak tahu menahu siapapun dia, prasangka buruk itu haram, apalagi sama orang yang kita cintai. Nah, ini kendalikan ya, apalagi belum ada bukti, tidak ada bukti yang konkret tentang itu, maka kita tidak bersikap sebagaimana sikap-sikap orang-orang yang tidak mengenal agama. Faedah berikutnya, bahwa rasa cemburu itu sendiri tidak otomatis menjadi dosa. Jadi tidak setiap kecemburuan itu dosa ya. Tidak. Kenapa? Itu sesuatu yang manusiawi selama memang tidak berada di dalam koridor pertentangan terhadap syariat. Juga pula hadis ini juga menjelaskan kepada kita tingginya kedudukan Aisyah. Ya. Tingginya kedudukan Aisyah. Bagaimana Rasulullah lebih mencintai Aisyah. Ya, Rasulullah lebih mencintai Aisyah. Sehingga kecemburuan dari istri Nabi Aisyah itu muncul karena besarnya perhatian. Jadi kecemburuan itu memang dia muncul karena besarnya perhatian. Jadi bapak-bapak di sini, kalau misalnya istri kita merasa cemburu, maka itu adalah bentuk perhatian kita yang besar. Kalau kita cuek dari awal menikah, kita tidak peduli, sehingga orang lebih peduli dengan istri kita, maka istri kita tidak akan cemburu dengan hal-hal yang ada pada diri kita. Termasuk tadi ya, jika kita bermuamalah, kita bekerja, mungkin ada interaksi antara laki-laki dan perempuan, tidak ada rasa cemburu. Dia akan menganggap itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia sendiri pun merasa tidak diperhatikan. Hati-hati ini jamaah, jangan sampai orang yang lebih perhatian dengan istri kita, ya, orang yang lebih meletakkan perhatian terhadap pasangan kita. Faedah berikutnya, bahwa kecemburuan seseorang istri itu tidak berarti bahwa dia tidak percaya kepada suaminya secara mutlak, enggak ya. Jadi kalau ada istri yang cemburu kepada suaminya, bukan berarti dia tidak percaya, ya. Tapi bisa saja dari hal-hal yang lain yang memang itu Allah berikan kepada jiwa-jiwa manusia. Itu tabiatnya memang, ya, tabiatnya. Sebagaimana mungkin sebagian istri Nabi ada yang jago masak misalnya, namun sering marah, ya. Sebagaimana disebutkan Zainab ini jago masak. Bahkan Aisyah mengatakan tidak ada yang mengalahkan dia dari istri-istri Nabi. Kalau masalah masak, dia yang paling hebat. Tapi dia cepat marah orangnya, cepat naik tensinya misalnya, ya. Maka tidak selamanya kecemburuan itu adalah perkara yang berakhir dengan catatan sebagai dosa secara mutlak. Kadang ada hal-hal yang memang tabiat manusia, maka dimaafkan. Maka Nabi tidak marah kepada istrinya kalau itu adalah perkara yang memang tabiat yang ada pada dirinya. Faedah berikutnya, bahwa suami hendaknya tidak mempermalukan istrinya ketika dia cemburu. Jangan kita permalukan, ya. Kita menjelaskan keadaan dengan tenang, kita sampaikan dengan hikmah, tidak memperkeruh keadaan. Kemudian faedah berikutnya, ya, bahwa istri hendaknya belajar mengendalikan kecemburuan. Ini yang paling diingatkan sama para ulama ini. Kendalikan kecemburuan kita, karena setiap kita berpotensi untuk mengikuti bisikan syaitan yang memang sudah ada di aliran darah kita. Makanya ketika Aisyah meletakkan rasa kecemburuannya kepada Nabi, memeriksa rambut Nabi basah atau tidak, mungkin Nabi habis mandi junub, maka Nabi mengatakan, qad ja'aki syaitanuki, apakah syaitanmu sedang datang? Ya. Ini menunjukkan setiap kita berpotensi untuk dikuasai oleh syaitan. Sehingga ada orang yang dikuasai syaitan, dia akan melakukan hal-hal yang tidak karu-karuan. Mungkin emosinya meledak-ledak sampai setiap yang ada di sampingnya dia lempar, setiap yang ada berbicara kepadanya dia akan pukul walaupun anaknya masih kecil misalnya. Ya. Maka berlatih dengan menahan
emosional kita, bahwa orang yang di hadapan kita itu bukan lawan tanding baku hantam kita, bukan. Tapi mereka adalah orang yang dititipkan oleh Allah untuk kita didik, kita ayomi sebagai suami. Kita adalah pemimpin mereka. Ya. Kemudian faedah berikutnya, bahwa hadis ini memberikan gambaran yang indah tentang cara Nabi menghadapi persoalan rumah tangga. Kasih sayang, komunikasi, klarifikasi, pendidikan, itu penting, Pak. Seorang suami itu nggak boleh dikendalikan oleh istrinya, enggak. Dialah yang mengambil kendali. Makanya penting bagi kita itu untuk selalu memiliki cara, gimana caranya supaya kita itu menjadi figur yang dicontoh oleh pasangan kita. Sebagian suami, naudzubillah, justru istrinya yang lebih baik dibandingkan dia. Salatnya selalu istrinya yang membangunkannya. Demikian pula menasehati dalam sikap memilih bijak, memilih pendapat lebih bijak pasangannya, yaitu istrinya dibanding suaminya. Enggak, suami itu harus pintar bagaimana caranya kita mengendalikan wanita. Walaupun usia istri kita ini jauh di atas kita. Jauh di atas kita, usianya jauh di atas kita. Mungkin kita usianya 30 tahun, istri kita 40 tahun, 10 tahun dia lebih tua. Tapi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah katakan laki-laki itu pemimpin untuk perempuan. Bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah memberikan karunia yang lebih untuk laki-laki, sementara perempuan tidak Allah berikan itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan masalah usia di sini. Tapi ini masalah jenis dari jenis laki-laki atau perempuan. Laki-laki itu mereka orang yang mesti memiliki itu, sifat kasih sayang, komunikasi, klarifikasi kalau salah, jangan malu untuk minta maaf, sampaikan saja. Ya, banyak kita ini kadang mau minta maaf ya, suami mau minta maaf, tapi gengsi tinggi. Akhirnya seakan-akan tidak pernah merasa salah. Padahal wanita itu senang kalau suaminya merasa salah, lalu dia berjanji tidak mengulanginya. Ini hal-hal yang kecil, Pak, sepele memang, tapi masalah-masalah seperti ini melahirkan rasa dari wanita bahwa sang suami itu orang yang mengayominya. Bahkan kalau suami itu nggak tahu menau saja, nggak peduli dengan apapun itu, kalau salah nggak pernah klarifikasi, tidak pernah memberikan efek edukasi, pengajaran, pendidikan terhadap istri, yang dicontohkan selalu buruk, tidak menjadi contoh figur, sholat yang tidak karu-karuan misalnya, belum lagi tidak bisa menjaga halal dan haram, pandangan tidak bisa ditundukkan. Maka na'udzubillah, ini wajar-wajar saja ketika Allah Subhanahu wa taala memalingkan pasangannya kepada hal-hal yang buruk karena dia juga berbuat buruk. Kemudian beda yang terakhir yang bisa kita petik dalam hadis ini, bahwa cemburu itu boleh. Ini diingatkan oleh para ulama. Boleh, cemburu itu boleh. Silahkan. Suami mau cemburu, mungkin cemburu karena istrinya sibuk dengan anak-anaknya, atau sebaliknya, mungkin istrinya cemburu bukan karena suaminya memiliki istri banyak, tapi cemburu suaminya lebih sibuk dengan hal-hal yang lain dibandingkan dengan dirinya. Diceritakan oleh para ulama, Syekh Albani rahimahullah, beliau sangat sibuk dengan buku-bukunya dan kitab-kitabnya, sampai istrinya cemburu dengan itu. Ya, sampai istrinya cemburu dengan itu. Bukan karena Syekh Albani rahimahullah memiliki istri yang banyak, enggak. Istri beliau satu, tapi beliau sibuk dengan buku-bukunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa cemburu ada pada istrinya karena lebih sibuk dengan ilmu dan lupa untuk berinteraksi dengan istrinya. Tetapi diingatkan oleh para ulama kita, jangan sampai cinta itu berubah menjadi prasangka. Ya, cemburu boleh, tapi jangan sampai cinta jadi prasangka. Prasangka dalam tanda kutip prasangka buruk. Ya, jangan sampai perhatian berubah menjadi tuduhan. Asalnya kita perhatian, tapi berubah menjadi apa? Tuduhan. Kan kita perhatian kita sama suami kita. Abi kenapa pulangnya lama? Biasanya pulangnya sore, kok ini pulangnya malam? Asalnya kan perhatian. Oh mungkin terlalu capek, banyak kerjanya. Tapi kita melontarkan kata-kata seakan-akan menuduh suami. Jangan ya, ini seperti ini. Dan jangan sampai kecemburuan itu mendorong kepada kezaliman. Ya, jangan. Itulah pentingnya suami klarifikasi. Ya, menjelaskan keadaan dengan sebenar-benarnya, menyampaikan
Nah, ini sifat yang langka ya. Kita maklumi bahwa suami itu fitrahnya memang tidak mau cerita. Ibu-ibu harus paham ini, bahwa suami itu yang fitrahnya nggak mau cerita. Tapi bukan berarti tidak sayang, bukan berarti tidak perhatian. Karena kalau mau bilang aku sayang kamu setiap hari, itu repot ya. Nah, karena ada suami yang mengatakan aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, ya, selalu meletakkan seakan-akan aku mencintaimu dengan melafatkannya. Dan istri memang senangnya seperti itu. Setiap saat dia akan bertanya, ya, cinta nggak sama saya, sayang nggak sama saya, akan bertanya seperti itu. Ya, itu fitrahnya wanita ya. Kita pahami bahwa itu menjadi fitrah mereka. Tapi tidak masalah ya. Dari rapor merah kita mungkin suami sifatnya dingin, bukan berarti dia tidak sayang karena dia tidak mengungkapkan. Mungkin kita tahu istri kita suka kalau diungkapkan, maka tidak masalah, ungkapkan saja. Ya, bisa jadi dengan itu hubungan itu akan lebih harmonis ya. Tidak masalah sebelum pergi kita katakan I love you misalnya, atau bahasa Arabnya uhibbuki fillah misalnya, maka tidak masalah. Ya. Idkhalus surur, kata para ulama, idkhalus surur, memasukkan sesuatu yang membuat orang bahagia, menampakkan sesuatu kebahagiaan pada orang, padahal walaupun belum tentu kita sebenarnya bahagia sebenarnya. Tapi kita idkhalus surur, kata ulama, memasukkan kebahagiaan, menampakkan di depan muka orang itu kita ini nggak ada masalah, no problem, kita sedang biasa-biasa saja, padahal 1001 masalah ada di kantor kita. Mungkin suami dimaki dengan bosnya, mungkin di jalanan dia ditabrak orang, atau mungkin dizalimi orang. Tapi dia sampai rumah selalu menampakkan no problem, tidak ada apa-apa. Semuanya aman, semuanya berada di dalam kendali yang baik. Ya. Suaminya tetap bisa tersenyum. Maka hal-hal yang seperti ini adalah sifat bijak dari seorang suami. Ya. Mereka tidak menampakkan hal-hal yang mengkhawatirkan istrinya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa tidak setiap yang kita ketahui butuh diketahui oleh istri. Karena kadang ada hal-hal yang mungkin kalau istri tahu dia akan takut dengan itu, dia akan khawatir, dia akan kefikiran sehingga membuatnya stres dengan urusan rumah tangga, belum lagi problem yang ada pada pasangannya. Maka idkhalus surur itu sesuatu yang terbaik. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ini yang dapat kita bahas di pembahasan dari penjelasan hadis yang ke-26 ini, dan diceritakan bahwa Nabi SAW ya oleh Aisyah radhiyallahu anha, tatkala diikuti oleh Aisyah, maka ternyata beliau berdiri wahwa bil bi'. Nabi berdiri di bagian pemakaman, dan Nabi mendoakan. Diceritakan dalam riwayat lainnya, kata Imam An-Nasai, akhbarana Ali bin Hajar qala akhbarana Syarik ana Asim bin Ubaidillah an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an Aisyah. Dibawakan syaratnya sampai Aisyah, minal lail, di malam itu kata Aisyah, fattaba'tuhu, aku mengikuti Nabi, fa idza huwa bil bi'. Ternyata Nabi berada di pinggiran pemakaman. Nabi mendoakan mereka, assalamu alaikum ahlad dar, assalamu alaikum dara qaumi mu'minin, dara qaumi mu'minin, dara qaumin mu'minin. Ya. Keselamatan atas kalian penghuni dari kaum orang-orang yang beriman. Antum lana farad, kalian lebih mendahului kami, kalian itu pendahulu untuk kami, kata Nabi. Wa inna lahikun, kami akan menyusul kalian. Allahumma la tahrimna ajrahum. Ini doa Nabi. Ya Allah, jangan engkau haramkan untuk mereka pahala mereka. Berikan pahala mereka ya Allah. Wala taftinna ba'dahum, ya Allah jangan engkau berikan fitnah kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Qalat, kata Aisyah, thumma kemudian aku pun iltafattu, aku pun menoleh, Nabi menoleh kepadaku. Faqala, thumma iltafata ilayya, Nabi menoleh kepadaku. Faqala waihaha lau tastati'u ma fa'alat. Ya, aduhai kasihannya mereka. Ya, seandainya mereka itu mampu, ya, seandainya mereka itu mampu untuk melakukan sesuatu. Ya, tapi nyatanya seorang yang dikubur itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita dari pembahasan bab tentang al-ghairah. Insyaallah nanti kita akan masuk dalam pembahasan yang kedua,
yaitu berkaitan dengan masalah al-intisar, yaitu sikap ingin menang, ya. Dalam rumah tangga ada dari pasangan kedua pasangan ini antara suami dan istri ada sikap al-intisar, ada sikap selalu ingin menang, membela diri, ya, selalu merasa bahwa dia yang benar, melakukan segala sesuatu cara yang penting dia bisa benar dan tidak tampak sebagai orang yang salah. Ini akan kita bahas nanti hadis-hadis berkaitan dengan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baiknya cukup sampai di sini, sudah masuk waktu Isya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.